Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita sampai di sesi terakhir untuk kritik ideologi. Malam ini kita bertemu pelanjutnya Marx, Louis Althusser, filosof dari Perancis. Kritik ideologi itu salah satu isu dalam filsafat yang populer di era ketika orang mulai sadar bahwa modernitas dengan semua ideologi cara berpikir di baliknya itu banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Diawali dari kritik sosial ekonomi versi Karl Marx. Jadi di era-era itu ketika orang sadar bahwa modern itu tidak segalanya. Maju di bidang sains, terus banyak orang kaya, kemajuan-kemajuan materi di sekeliling kita itu tidak segalanya. Kritik-kritik modern sejak Karl Marx mulai mendeteksi adanya fenomena alienasi. Alienasi itu anggapan bahwa manusia terasing dari dirinya sendiri. Ya sama dari kata dasar alien. Jadi bukan manusia. Teralienasi itu berarti kita jadi alien. Kita bukan manusia lagi, kita asing, tidak kayak manusia. Sama seperti yang dikeluhkan, digelisahkan di Jawa dulu waktu kita ngaji filsafat kebahagiaan Suryo Mentaram, bahwa yang saya cari cuma satu, nyari manusia. Saya nggak nemu manusia hari ini. Nah, itu kegelisahannya sama kayak era-era Karl Marx. Manusia terasing dari dirinya sendiri. Ya wujudnya kayak manusia sih ada, tapi kemanusiaannya agak dipertanyakan. Ini manusia beneran apa enggak? Kita tersubstitusi ke dalam banyak hal. Nah, itu namanya kritik. Kritik itu salah satu relasi antara manusia dengan bikinannya sendiri. Hubungan manusia dengan ciptaannya sendiri itu kan secara umum ada 4. Ada makom produsen, ada makom konsumen, ada makom pengamat, dan yang keempat ada makom kritikus. Terhadap apa saja? Laptop ini ada produsennya, ada konsumennya, kita ini kan konsumen. Ada pengamatnya. Pengamat itu dia tidak punya, cuma ngamati dari luar, lihat, oh kayak gitu tuh laptop, meneliti, tidak terlibat langsung, itu cuma ngamati. Terus ada yang kritikus. Kalau kritikus itu ya mengamati terus melihat ada kelemahan-kelemahan, terus dia masuk di situ, menunjukkan disitulah ada kelemahannya. Nah, itu relasi manusia dengan produksi. Terhadap apapun kalian begitu sebenarnya kalau hubungannya sama manusia. Jadi sekali-sekali coba kita introspeksi makom kita ada di mana.
ilmu misalnya. Untuk urusan ilmu kita itu produsen, konsumen, pengamat, apa kritikus? Produsen ilmu itu berarti kamu produktif, melahirkan gagasan-gagasan baru. Kalau konsumen itu ya pokoknya baca saja, menelan saja untuk dirimu, untuk kepentinganmu, tidak pernah melahirkan yang baru. Kalau pengamat itu kamu ada di luar gelanggang. Yuk kamu cermati, pengamat bisa juga konsumen, bisa enggak. Tapi dia mengamati fenomenanya, ini kira-kira cocok enggak sama situasi, cocok enggak sama saya. Yang terakhir kritikus. Kritikus itu untuk menemukan kelemahan-kelemahannya. Di setiap lini hidupmu coba dicek biar bisa maksimal peranmu. Kalau produsen ya produsen yang bagus, konsumen ya konsumen yang bertanggung jawab, pengamat ya pengamat yang cerdas, kritikus juga kritikus yang tepat, tidak sembarangan. Jadi kalau di Indonesia ada YLKI, perlindungan konsumen, itu sebenarnya tidak cuma untuk produk materi, ya produk semuanya bisa. Perlindungan konsumen ilmu. Nah, jadi kalau ada ustadz, kiai ngomongnya aneh-aneh terus ngerusak konsumennya, itu bisa dilaporkan YLKI. Konsumen ilmunya. Nah, jadi karena memang ada makom konsumen, ada lagi yang kritikus. Kritikus itu tidak selalu konsumen. Dia sering ada di luar gelanggang, cuma dia bisa membaca petanya. Kayak kritikus sepak bola atau pengamat sepak bola. Itu kalau dia sendiri suruh main sepak bola, mending nggak usah dilihat. Tapi kalau komentar, dia luar biasa. Sama kayak beberapa di antara kalian kan ada yang makomnya hanya pengamat dan kritikus. Kalau menjalani sendiri tidak bisa. Kalau ada temannya tidak beres, dia nasihatnya ngalang-ngalai ustadz. Tapi dia sendiri ya tidak apa-apa. Kalau ada tanya, kamu cuma nasihati, cuma ngeritik, tidak bisa menjalani, lu tidak apa-apa. Makomku memang makom pengamat dan kritikus, bukan konsumen. Nah, umat Islam itu dari dunia keilmuan kita membacanya. Kenapa kita mundur hari ini? Ya mungkin sebagian besar kita hanya konsumen dalam hal ilmu, bukan produsen. Ada yang mengkonsumsi ilmu dari barat, ada yang mengkonsumsi ilmu dari timur. Hanya konsumen. Maka beberapa tesis baru menyatakan ya sebenarnya simpel. Kalau kita ingin menguasai lagi peradaban Islam, kuncinya tidak dengan mengalahkan yang lain, tapi dengan produksi. Sama kayak dunia ekonomi, itu kan penguasanya yang punya alat-alat produksi. Dunia ilmiah juga begitu. Penguasanya juga yang memproduksi ilmu. Karena mereka yang memproduksi ilmu lah nanti yang nyekoi orang-orang yang mengkonsumsi ilmu. Nah, karena kita bukan produsen, kita konsumen, ya kita dicekoi terus oleh produsennya ilmu. Entah siapa yang kita percaya untuk nyekoi kita. Nanti bagian dari ideologi membahas itu, yang dibahas oleh Althusser. Ya kritik penting. Minggu lalu saya bilang tidak boleh orang anti kritik. Orang yang tidak mau dikritik itu berarti orang yang stagnan, mandek, merasa dirinya sudah selesai dan pasti benar. Kamu harus tetap mau menerima kritik untuk bisa berkembang. Kalau dalam dunia filsafat ilmu dikenal istilah falsifikasi. Untuk kamu berkembang, kamu harus mau mencari bagian mana yang salah. Bukan hanya mencari justifikasi bahwa aku benar. Jadi itu cara paling ampuh untuk kita berkembang semakin baik. Jadi introspeksi, jangan-jangan aku itu hidupku kurang di mana ya, keliru di mana, tidak pas di mana. Itu alamat kita besok akan berkembang semakin baik. Jadi kalau proses ilmu namanya difalsifikasi. Tapi kalau kita hanya verifikasi, kita hanya menegaskan lagi di mana benarnya aku, ini loh buktinya aku benar, terus menerus begitu, ya kita akan mandek di situ. Jadi ya harus mau dikritik. Yang ngeritik juga begitu, harus ngerti aturannya ngeritik, jangan asal ngeritik.
Jangan, kalau kemarin saya baca kitabnya orang Mu'tazilah itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada beberapa syarat. Ternyata ya ulama zaman dulu pikirannya sudah maju, sudah jauh. Jadi ngeritik ya tidak boleh sembarangan ngeritik. Ada etikanya. Kemarin kita ngomong etika adabul bahsi, etika berbeda pendapat, etika mukhalafah. Ya paling tidak untuk ngeritik itu secara etis ya pertama permisi, say hello dulu. Kadang-kadang kalau hari ini kan budaya medsos itu tidak kenal-kenal kamu dimaki-maki orang atau kamu maki-maki orang. Yang kedua ya kemarin saya bilang kuasai masalahnya. Kalau belum paham benar duduk persoalannya ya jangan ngeritik. Untuk jadi kritikus kamu harus diawali dari jadi pengamat. Pahami dulu persoalannya baru ngeritik. Hari ini orang ngomong dulu baru, oh iya saya keliru belakang. Itu karena tidak hati-hati. Makanya jangan kesusu ngomong. Kalau tidak paham mending diam dulu. Jadi pahami dulu persoalannya. Bahkan kalau bisa jangan dikritik di publik. Kalau memang punya akses, daripada kamu kritik di wall Facebooknya, kritiklah di inbox message-nya. Itu kan orang lebih masuk. Orang itu kalau dikritik di publik kayak gini, meskipun jelas salah, itu bisa bantah. Kalau bisa ya, kalau tidak bisa terpaksanya di publik, itu pun ya yang sopan. Karena sopan itu jalan utamanya untuk kritik tepat sasaran. Banyak kritiknya bagus, tapi caranya tidak bagus, hasilnya juga tidak maksimal. Jadi kalau ngeritik orang ya pakai bahasa yang baik. Syukur-syukur kamu puji dulu, jangan langsung dijatuhkan. Sampeyan itu ganteng loh, sayangnya kok yok sok ngapusi misalnya. Itu kan lebih ada gembiranya dikit, tapi kan belakangnya ditunjukkan kelemahannya. Jadi angkat dulu. Kok nggak ada kok orang yang jeleknya 100% itu. Pasti ada bagian-bagian tertentu yang bagus. Tunjukkan kebaikannya, terus masuklah ke kejelekannya. Dan kritiklah dengan niat untuk memperbaiki. Banyak kritik yang niatnya untuk menjatuhkan. Biasanya kritik dengan niat menjatuhkan itu tidak memperbaiki, tapi nambah masalah. Oke, itu etika mengkritik. Kritik ya ngeritik. Ning yo harus tahu, kalau bahasa Jawanya subosito, sopan santunnya. Tidak asal mencela, tidak asal memaki orang. Saya tidak tahu hari ini, saya merasa banyak orang yang gembira kalau orang yang beda dengan dia mengalami kekeliruan, mengalami kecelakaan, salah omong, salah ucap. Itu hari ini begitu. Ya tidak di kubu mana-mana, di semua kubu. Masing-masing ngancam, ngincer, pokoknya kapan kamu salah tak sikat. Selalu begitu mentalnya. Jadi akhirnya meskipun kita agamanya sama, sesama muslim, kita tidak saling merasa aman terhadap saudara kita. Dan itu sebenarnya kontraproduktif dengan pesannya Nabi. Katanya Nabi, muslim yang sejati itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu kalau kamu deket-deket dia, kamu merasa aman dari mulutnya atau dari tangannya. Kalau ngomong dia nggak menyakiti dan perilakunya juga nggak bikin susah. Kalau kamu salah ngomong juga nggak akan dilaporkan, dia pasti maklum. Tapi kalau kamu khawatir, wah jangan-jangan salah ngomong nanti dilaporkan, itu kan tanda-tanda kamu nggak aman dekat dia. Dan itu kalau pakai hadis Nabi tadi, yo Islamnya harus diukur lagi. Karena cirinya muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi mulut dan tangannya bikin orang aman.